Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Balen, bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah ketakziah PCM Balen yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam thalabul ilmi melalui kajian putusan dan fatwa tarjih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita masih mengkaji seputar permasalahan maulid, yaitu yang berkaitan dengan kritik dalil dan istidlal tentang hadis-hadis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan maksud dari topik atau judul ini apa? Ada dalil, kemudian ada istidlal. Nah, ini penting ya untuk kita coba pahami dulu. Jadi dalil itu bisa dari dua sumber. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua dari hadis atau sunnah. Artinya kalau disebut dalil itu ya nukilan atau kutipan dari Al-Quran maupun as-sunnah. Dan istidlal itu artinya pendalilan. Pendalilan itu maksudnya apa? Ketika ada sebuah masalah, nah tentu cara melihatnya supaya sampai pada kesimpulan ya dengan melihat Quran atau hadis. Maksudnya Al-Quran dan hadis yang dijadikan dalil itu betul atau tidak, itu yang disebut istidlal atau yang dijadikan dasar. Artinya apa? Cara pendalilan bagaimana menyimpulkan masalah itu supaya masalah itu memang didasarkan pada dalil yang disebutkan. Itu apa? Istidlal. Kalau dalil itu ya teksnya. Kalau istidlal bagaimana memahami teks itu supaya apa? Bisa menjadi dasar dari sebuah masalah. Bisa dipahami ya? Nanti kita lihat. Soalnya dalam kajian fikih ya tentu ada dalil dan istidlal. Itu tidak bisa dipisahkan, Pak atau Bu. Misalnya kita menyebutkan dalil, ternyata secara validitas tidak kuat, berarti itu tidak layak untuk dijadikan dalil. Misalnya dalilnya hadisnya apa? Dhaif bahkan maudhu'. Kemudian cara menyimpulkan dari dalil itu, ya betul menyebutkan dalil, tapi cara menyimpulkannya terjadi apa? Kesalahan misalnya, berarti istidlalnya dianggap tidak valid. Artinya nanti kelompok yang pro terhadap maulid itu juga punya dalil gitu. Dan dalilnya secara validitas bisa jadi apa? Sahih, tapi cara memahami atau menyimpulkannya yang bermasalah. Itu maksud saya gitu ya. Tentang hadis-hadis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kita coba lihat kitab rujukan. Ini saya mencoba membatasinya dengan melalui 3 kitabnya. Kitab ini cukup populer di masyarakat Indonesia atau di kalangan Muslim Indonesia dan umum diajarkan di pesantren. Yang pertama itu kitab Madarijus Su'ud ila Iqtisai Al-Burud. Ini sebuah karya
yang berupa syarah atau apa? Komentar atas kitab Maulid yang terkenal dengan sebutan apa? Maulid Al-Barzanji. Ada di kitab Majmu'atul Mawalid ya. Ada dua. Al-Barzanji itu ada yang bentuk nathron, ada yang bentuk prosa, ada yang bentuk apa? Nadman, yaitu apa? Puisi atau syair ya. Sampai dua gitu. Berjanji itu di sini dua. Ada yang aslinya berbentuk prosa, kemudian dilantunkan atau disyairkan. Yang menulis syarah itu yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani ya, Syekh Muhammad Nawawi. Di dalam mazhab Syafi'i pun ada dua Nawawi ya. Nawawi yang dia muharrirul madhab, editornya mazhab Syafi'i, ulama yang sangat otoritatif dalam mazhab apa? Syafi'i, punya karya yang banyak, Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, kemudian At-Tahqiq, Majmu' Syarhul Muhadzab. Bagi masyarakat awam, beliau terkenal sebagai pengarang kitab apa? Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar atau Arba'in apa? Nawawiyah. Itu bagi orang awam biasanya hanya kenal di kitabnya itu, karena kitab itu sangat populer. Itu Imam Nawawi yang pertama. Imam Nawawi yang kedua itu Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dari Jawa. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari Banten. Tapi beliau dalam hidupnya banyak hidup di Timur Tengah gitu. Meskipun beliau asalnya apa? Banten. Beliau ini yang disebut Mahaguru Ulama Nusantara karena karyanya cukup banyak dan semuanya berbahasa Arab gitu. Beda dengan Soleh As-Samarani atau Muhammad Soleh As-Samarani yang disebut apa? Mbah Soleh Darat. Itu kalau nulis dia pakai pegon, tidak pernah nulis pakai bahasa Arab. Tapi kalau Muhammad Nawawi Al-Bantani ini semua tulisannya dalam bahasa Arab dan dijadikan referensi atau textbook di pesantren-pesantren salaf. Jadi salaf itu pesantren apa? Tradisional ya maksudnya, bukan salafi yang sekarang ya maksud saya. Nanti jenengan jumbuh ya. Ini semua karyanya dibaca dan dijadikan apa? Kurikulum. Ya diantaranya kitab ini Majari'us Su'ud ila Tisa'il Buru, yang mana Imam Nawawi itu wafat 1314 Hijriah atau 1897 Masehi, baru-baru saja. Oke. Kemudian referensi atau kitab yang kedua namanya Haulal Ihtifal Bidzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Nanti saya hanya sebut Haulal Ihtifal saja, yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang meninggal tahun 2004. Ini banyak ulama atau kiai-kiai Jawa yang nyantri di beliau gitu. Karena Syekh Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini ulama yang sangat otoritatif di kalangan ulama-ulama Jawa sampai sekarang, meskipun beliau sudah meninggal, diganti oleh anaknya yaitu Syekh Ahmad gitu. Banyak ulama-ulama Indonesia yang belajar di sana. Dia hidup di negara yang secara umum ideologinya Salafi, tapi beliau yang Asy'ari sendiri ya, sehingga melakukan pembelaan terhadap Maulid Nabi dan menulis buku namanya Haulal Ihtifal Bidzikra Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Oke. Yang ketiga, buku yang cukup terkenal di kalangan pesantren juga namanya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, dalil-dalil syar'i
fi jawazil ihtifal, tentang kebolehan merayakan bimiladi khairil bariyah. Ini pakai milad ya. Meskipun secara umum pakai apa? Maulid. Dulu pernah saya sampaikan ada beberapa terminologi yang digunakan untuk menyebut perayaan Nabi. Tapi di sini pakai milad khairil bariyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Izzuddin Husain Asy-Syaikh. Nah, di 3 kitab ini nanti disebutkan dalil secara khusus dari hadis yang berkaitan dengan apa? Maulid Nabi. Oke. Kita mulai yang pertama. Ini yang kita kritik pada dalil hadisnya. Maksudnya beliau menyebutkan hadis, bukan istidlalnya. Saya sebut tadi apa? Dalil sama istidlal. Jadi yang kita pertama lihat dalil dari Nabi. Artinya sejauh mana otentisitas, validitas hadis yang dinukil atau yang disebutkan. Kitab yang menyebutkan hadis Nabi tadi, itu tadi kitab yang pertama, Majari'us Su'ud, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Karena kitab ini mensyarah Maulid Al-Barzanji, maka kita coba ulas sedikit ya. Siapa sebenarnya pengarang Al-Barzanji itu? Beliau adalah Al-Alama Al-Muhaddis Al-Musnid ya. Seorang yang sangat alim, muhaddis ahli hadis, Al-Musnid, pemilik sanad, As-Sayyid Ja'far ibn Hasan ibn Abdul Karim Al-Barzanji. Itu namanya, sehingga sering disebut apa? Sayyid Ja'far gitu. Tapi nama panjangnya semacam itu. Mufti Syafi'iyah, dia memberi fatwa bil Madinah Al-Munawwarah, memberi fatwa dalam mazhab Syafi'i di kota Madinah. Dan tahun meninggalnya itu diperselisihkan di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan 1177, ada yang mengatakan 1183. Pokoknya itulah. Artinya beliau ulama yang hidup di abad berapa berarti? 12 Hijriah, ya sekitar abad 18 Masehi. Karena kitab ini paling akhir, sehingga kitab ini sangat populer ya, dengan sebutan apa? Maulid Al-Barzanji. Dengan orang Jawa nyebutnya apa? Berjanjian ya itu. Nah, aslinya kitab ini apa? Aslinya adalah Iqdul Jawahir. Dia mengatakan Iqdul Jawhar fi Maulidi An-Nabi Al-Azhar. Kata pengarang kitab Haulal Ihtifal, kitab ini coba betapa pentingnya kitab ini. Hadza min asyaril mawalid wa aktsariha intisharan fil bilad al-arabiyyah wal islamiyah syaraqan wa ghurban. Kitab Maulid ini yang paling populer dan paling banyak apa penyebarannya, ya bestseller lah sekarang. Kitab apa? Bestseller. Itu di negara-negara Arab dan negara Islam, baik yang timur maupun barat. Bal wa yakadu yahfadhul katsir minal ajmi wal arab yaqra'unahu fil munasabat al-ijtimaiyah wa diniyah. Bahkan banyak yang hafal gitu. Jenengan hafal Bu ya? Banyak yang hafal karena dilantunkan cukup enak ya. Karena sesuatu kalau dilantunkan itu apa enak, itu secara otomatis langsung hafal. Apalagi sering dengar ya, tiap minggu pasti dengar itu. Entah penggalan atau apa hal itu secara umum dengar. Baik kita sengaja maupun tidak kita sengaja, lewat saja dengar Pak. Isinya apa? Isinya khulasah lisirah an-nabawiyah, ringkasan sejarah Nabi. Kemarin sudah saya sampaikan ya, isi kitab Maulid itu apa saja. Saya klasifikasikan menjadi 3 ya. Yaitu sejarah Nabi, yang kedua pujian terhadap Nabi, yang ketiga apa? Sholawat kepada Nabi. Ini minal Maulid, dari Nabi lahir, wal ba'tsah,
atau wal mab'ats, Nabi diangkat menjadi seorang nabi, hijrah, akhlak, perangnya Nabi sampai meninggal gitu. Itu intinya ya kitab tadi Barzanji. Nah, sama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi tadi, ini kakeknya siapa? Ma'ruf Amin, wakil presiden gitu. Ma'ruf Amin itu berarti statusnya cucu. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani punya anak, terus punya cucunya tadi Ma'ruf Amin, yaitu kitab Madari'us Su'ud ila Tisa'il Burud. Ini makanya Syarhu Al-Imam Al-Fadil Al-Humam, terus Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan seterusnya ya, terhadap kitab Al-Maulid An-Nabawi lil Imam Al-Arif As-Sayyid Ja'far Asy-Syahir bil Barzanji. Ya, kitabnya ini ya. Ini terbitannya saja itu Maktabah wa Matba'ah Toha Putra Semarang, diterbitkan oleh penerbit apa? Toha Putra Semarang. Oke. Dalam kitab ini Pak, itu sangat menarik ketika menjelaskan apa? Perayaan Maulid Nabi. Di halaman 17. Nanti kalau jenengan nggak punya, ini pasti dijual di toko-toko yang jual bahasa Arab itu. Misalnya di kota itu kan ada toko yang jual kitab-kitab kuning itu pasti ketemu. Atau mungkin bisa di-download juga di PDF. Penjelasannya menarik ketika menjelaskan Maulid. Maka di halaman ke-15 dikatakan wa'lam annal i'tina bi maulidi sallallahu alaihi wasallam min a'dhami al-qurbat. Bahwasanya merayakan Maulidnya Nabi itu termasuk ibadah yang paling agung. Di antara ibadah itu yang paling agung merayakan Maulid Nabi. Dengan cara apa? Waladzika yahsulu bi it'ami ta'am. Boleh berbagi makanan. Makanya kalau Maulid itu kan memperbanyak apa? Berkat atau sedekah, sampai bikin ngaron atau bikin apa itu berkat? Tumbang. Oh gitu. Kemudian wa qiraatul Quran, baca Quran, ini amalannya. Yang kedua, wa dzikri al-qasaid an-nabawiyah, menuturkan atau menceritakan qasidah-qasidah Nabi, di antaranya qasidah Burdah atau baca kitab Mawalid. Bisa Maulid Daiba, kemudian apa? Barzanji, Syaraful Anam, Azab dan lainnya. Dan supaya mendapatkan apa? Keutamaan ini ketika kita melakukan tadi berbagi makanan, baca Quran, membacakan kitab Maulid, itu harus ditujukan untuk kelahirannya Nabi. Artinya harus ada niat yang khusus di bulan Maulid atau Rabiul Awal. Nah, dalilnya Pak atau Bu, ada dua. Yang pertama dari Nabi sendiri. Yang kedua asar. Asar itu apa? Pernyataan atau perkataan para sahabat atau tabi'in. Yang pertama dimulai dari sabdanya Nabi. Bagaimana Nabi bersabda? Man a'dhama maulidi, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku. Kuntu syafi'an lahu. Kuntu adalah saya syafi'an, pemberi syafaat lagu bagi orang yang tadi mengagungkan Maulid Nabi. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Berarti kalau jenengan Pak ingin dapat syafaat dari Nabi, di antara amalan yang dilakukan apa? Muludan. Muludan tadi bisa jenengan berbagi makanan saja, bikin takir, bikin ngaron, bikin apa lagi, semacam-macam itu ya. Atau baca Quran, atau baca riba, atau berjanji. Itu kalau ingin dapat apa? Syafaat dari Nabi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Berikutnya Nabi
lanjutan hadis tadi ya. Wa man anfaqa dirhaman, siapa yang menafkahkan 1 dirham fi maulidi, dalam hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalan minadz zahab fi sabilillah, seakan-akan dia menafkahkan 1 gunung yang berupa emas di jalan Allah. 1 dirham saja itu nilainya apa? Sak gunung emas yang digunakan infak fi sabilillah. Betul. Itu cuma 1 dirham. Makanya jenengan infaknya itu nggak penting apa nominalnya. Ya meskipun yang baik nominalnya besar juga infak. Artinya pahalanya sangat besar itu. 1 dirham saja kayak apa? Gunung emas yang diinfakkan fisabilillah. Tapi menariknya Pak Adobu, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di sini tidak menyebutkan perawi hadis, hanya qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meriwayatkan, tidak ada. Karena kebanyakan para khotib Jumat ya Pak, saya kemarin kebetulan saya sholat di salah satu masjid ya, nggak usah saya sebutkan masjid apa. Khotibnya mengupas maulid, pertama hadis yang disebut ya ini, man adzama apa? Maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dan juga kalau jenengan beli buku khutbah sepanjang tahun ya, sampai setahun ya, gak usah mikir dalam setahun. Itu pasti ketika bicara peringatan maulid ya hadis ini. Karena bagi orang awam menarik ya. Oh, pokoknya nak jenengan dikasih janji syafaat sowan. Apalagi tadi sedekah sedikit ganjarannya gede, paling enak gitu. Atau cari ngamal sedikit saja tapi pahalanya yang besar, itu pasti bikin semua orang suka gitu. Tapi tidak disebutkan siapa perawinya. Dan ketika kita lakukan takhrij itu apa? Metode bagaimana menguji validitas sebuah hadis sesuai dengan sumber induk atau kitab-kitab hadis. Biasanya dicek dulu di kutubus sittah, 6 kitab hadis induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 sunan itu. Kemudian kalau nggak ketemu, baru kutubus tis'ah, yaitu 9 kitab hadis. Ada Imam Musnad Imam Ahmad dan seterusnya itu. Ternyata ketika dicek itu nggak ketemu. Tidak ada hadis yang berbunyinya man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kalau dalam kajian takhrij atau hadis itu tidak ditemukan di sumber induk atau sumber primer, indikasi apa? Indikasi hadis itu maudhu, palsu gitu. Sehingga kesimpulan kita, karena tidak ditemukan hadis ini disebutkan di kitab-kitab hadis yang induk, indikasi hadis ini maudhu. Dan juga ini Imam Nawawi sendiri tidak menyebutkan perawinya. Yang kedua, indikasi lagi, saya menggunakan 3 kitab tadi. Kitab Haulal Ikhtifal yang ditulis oleh Muhammad Alawi Al-Maliki itu tidak menyebutkan hadis ini. Kemudian kitab Al-Adillah Syar'iyah tadi, kitab yang ketiga, itu juga tidak menyebutkan hadis ini. Kalau hadis ini bisa dijadikan dalil, pasti kitab-kitab yang bicara tentang kebolehan maulid menyebutkan. Karena dianggap hadis ini secara validitas, otoritas bisa dijadikan dalil. Itu cara mengujinya. Kemudian berikutnya, asar sahabat. Saya baca cepat saja ya. Ini kata Abu Bakar ya. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi, siapa yang menginfakkan dirham dalam kelahirannya Nabi, kana rafiqi fil jannah. Kata Nabi, dia akan menjadi temanku di surga.
Ini pernyataan Abu Bakar ya. Kana rafiqi fil jannah. Maksudnya Abu Bakar bilang, bukan Nabi ya. Dia menjadi temanku fil jannah. Maksudnya menjadi temannya Abu Bakar di surga. Kemudian pernyataan Umar, man a'dhama maulidan nabi faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan perayaan Nabi, maka dia telah menghidupkan Islam. Artinya kalau ingin menghidupkan Islam, ingin menghidupkan syiar Islam ya dengan maulid Nabi. Nah, logika terbaliknya bagaimana Pak Teguh? Kalau orang nggak mengagungkan perayaan Nabi, mematikan Islam. Kemudian pernyataan Utsman, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi. Siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk membaca kitab maulid Nabi, faka'annama syahida yauma waq'ati badrin wa Hunain. Seakan-akan dia ikut perang Badar dan perang Hunain. Enggak risiko nyawa Pak Teguh. Kalau dulu di samping enggak mungkin kita sudah meninggal, juga risiko nyawa. Kemudian kata Ali juga sama ya. Maka kata Ali apa? La yakhruju minad dunya ilal bil iman. Orang itu tidak akan meninggal kecuali membawa iman. Kata Imam Syafi'i, tambah Imam Syafi'i juga ini. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan. Siapa yang mengumpulkan untuk maulid Nabi itu saudara-saudaranya. Panitia penyelenggaraan apa? Maulid, yang kirim undangan. Pokoknya yang ngajak-ngajak ke maulid. Wahayya alahum tu'aman. Ini khusus dengan Bu, yang menyediakan apa? Makanan, bikin takir, bikin ngaron, semacam-macam itu. Wa amila ihsanan, yang melakukan kebaikan, nyumbang dan sebagainya. Ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Pokoknya nanti di hari kiamat surganya sangat elit bersama siapa? Siddiqin, syuhada, kemudian sholihin. Pokoknya dapat surga VIP itu. Tapi pernyataan ini kontradiktif Pak. Di kitab I'anatul Thalibin saja kemarin sudah kita kaji kan? Pengarang kitab I'anatul Thalibin yaitu As-Said Al-Bakri atau Abu Bakar Syato Ad-Dimyati itu menyebut inna amalal maulid hadatha ba'dal qurun ats-tsalatsa. Menyebut pernyataan Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi bilang sesungguhnya perayaan maulid itu terjadi ba'dal qurun ats-tsalatsa, setelah abad ke-3. Artinya abad pertama, kedua, ketiga itu belum ada. Zaman Nabi belum ada, zaman Umar belum ada, Abu Bakar, Utsman, Ali belum ada, Imam Syafi'i juga belum ada. Imam Syafi'i itu kan meninggal, lahirnya berapa? 150 Hijriah, meninggalnya 204. Berarti Imam Syafi'i itu di awal abad ke-3. Nah tadi Imam Sakhawi bilang perayaan Nabi itu baru terjadi setelah abad ke-3. Itu bagaimana Imam Syafi'i kok punya statement juga? Itu janggal Pak. Oke ya. Itu kitab yang pertama yaitu Madarid As-Su'ud, yang dia langsung menyebutkan dalil hadis ya, itu. Artinya ketika bicara maulid langsung disebutkan hadis dari Nabi. Oke. Berikutnya Pak, kita lihat pada pendalilan yang diambil dari puasa Senin. Kalau saya tadi awal bicara dalil, berarti yang kita uji adalah validitas atau otentisitas atau kesahihan hadis. Hadisnya itu sahih, hasan, dhaif atau bahkan maudhu, palsu. Oke. Berikutnya pendalilan. Kalau pendalilan itu bisa jadi hadisnya sahih, tidak ada masalah hadisnya, tapi cara memahami hadis itu yang bermasalah. Yang pertama, perayaan maulid itu disimpulkan dari puasa Senin yang dilakukan oleh Nabi gitu. Misalnya
di kitab Haulal Ikhtifal yang ditulis oleh Pak Sayyid Muhammad. Ini buku yang kemarin juga dibaca oleh Gus Bahas. Pokoknya kitab ini sangat otoritatif lah bagi saudara-saudara kita. Haulal Ikhtifal. Di sana dijelaskan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidi. Nabi itu mengagungkan hari kelahiran dan bersyukur kepada Allah di dalam hari kelahirannya itu atas nikmatnya yang sangat besar. Yang apa? Nabi Muhammad itu diwujudkan. Kalau kita baca kitab Berjanji kemarin ada konsep apa? Nur Muhammad. Yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan langit, bukan bumi, bukan arus, bukan air, tetapi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini yang menjadi asal atau sumber dari segala wujud. Nah, artinya sebelum Nabi Muhammad dilahirkan dari Aminah Az-Zukhriyah itu sudah wujud tapi berupa nur. Dan kalau di riba itu dijelaskan, Pak. Nah, di riba itu dijelaskan ketika Nabi Adam itu diturunkan di dunia, itu nurnya fisul bi Adam, di tulang rusuknya Nabi Adam. Ketika Nuh itu banjir karena kemudian apa? Yang hidup itu pasti dibawa oleh Safinatun Nuh, yaitu apa? Kapalnya Nuh. Dan Nur Muhammad di mana? Di tulang rusuknya Nabi Nuh. Ketika Ibrahim dibakar oleh siapa raja? Namrud. Itu Nur Muhammad ikut kobong atau enggak? Salah Bu kalau jenengan ikut kobong. Itu selamat. Karena apa? Dititipkan di tulang rusuknya Nabi Ibrahim. Sampai waktu Nur Muhammad itu tajasud. Tajasud itu punya ruh dan punya jasad menjadi manusia. Dipilihlah ketika itu siapa? Aminah Zukhriyah. Ketika usia kandungannya 9 bulan, didatangi siapa? Asia tua Maryam finiswatin minal hadirah al-Qudsiyah bersama rombongan wanita-wanita surga. Nah, didatangi Asia, istrinya siapa? Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa atau Ramses II gitu. Kemudian Maryam binti Imran, ibunya siapa? Nabi Isa yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Oke. Makanya kemarin kalau kita paralelkan dengan ceritanya Yesus Kristus itu hampir sama. Yesus itu artinya kalimatullah, firman-Nya Allah. Kemudian firman ini melakukan tajasud atau inkarnasi kata orang Kristen. Kemudian punya ruh dan jasad, hidup menjadi manusia biasa. Tapi sudah kekal sejak dulu. Tapi cumanya kalau orang Kristen memahami Yesus itu ya sudah kekal sejak dulu, bukan ciptaan makhluk tapi ghairu maulud. Nah, ini juga jenggal Pak bahasa di syahadatnya orang Kristen atau pengakuan iman di Konsili Nisia. Yesus itu maulud, dilahirkan tapi ghairu makhluk, tidak diciptakan. Jadi dengan memahami dilahirkan kok tidak diciptakan, artinya kalau lahir itu kan pasti tercipta. Itu jenengan masih nggak bisa memahami. Tapi kalau Nur Muhammad ini diciptakan ya, hanya saja diciptakan pertama kali dan menjadi asal dari wujud-wujud yang lain. Itu saja bedanya. Tapi secara narasi itu ada kemiripan. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, ini hadisnya sahih ya, rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim di Kitabus Siyam. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi bilang apa? Fihi wulidtu, hari Senin itu aku dilahirkan. Wa fihi unzila alayya, dan di hari Senin itu aku mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu hari Senin. Tapi intinya
Ternyata ketika Nabi melakukan puasa Senin secara mudawamah terus menerus, dan para sahabat ingin tahu alasannya apa, Nabi menjelaskan fihi wulitu, berarti puasanya Nabi itu ekspresi kesyukuran atas kelahiran. Nah, berarti orang senang terhadap kelahirannya Nabi dengan merayakan maulid, hukumnya boleh. Itu. Tapi bagi yang pro maulid, Pak Teguh, kalau Nabi tadi kan jelas ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan melakukan puasa Senin? Fihi wulitu, ekspresi kegembiraan Nabi itu dengan puasa. Tapi bagi orang yang pro maulid, bentuk ibadahnya tidak harus puasa, tapi melakukan berbagai macam amalan yang mengekspresikan kegembiraan terhadap kelahirannya Nabi. Makanya tadi bisa bikin takbir, bisa infak, bisa baca kitab maulid. Tapi puasanya, suruhan puasa untuk maulid ada Pak? Benar. Karena kita merayakan maulid, jamaahnya dianjurkan untuk puasa di hari maulid. Ada nggak? Atau seruan, di bulan Rabiul Awal ini paling enggak Bapak dan jamaah sekalian paling enggak puasa Senin. Pernah enggak dengar? Enggak. Mungkin ada juga enggak secara umum ya. Secara umum malah puasanya enggak dianjurkan. Nah, sehingga Sayyid Muhammad Alawi tadi, Al-Maliki Al-Hasani, ketika ditanya apakah kalau hadisnya itu Nabi melakukan puasa, apakah syarat merayakan maulid Nabi itu dengan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Jawabannya karena melakukan perayaan kepada Nabi itu kaifiyahnya mutlaqah, maksudnya caranya bebas, tidak ditentukan, dan itu masuk masail ijtihadiyah. Masuk permasalahan-permasalahan ijtihad. Makanya modelnya macam-macam Bu. Ada yang bikin grebek maulid, ada yang sunatan maulid, ada sekaten, macam-macam, karena masail ijtihadiyah. Tapi lupa kalau fihi wulitu itu konteksnya puasa. Artinya yang asli itu dilupakan, tapi yang cabangnya itu dibesarkan. Oke, nanti kita coba lihat ya bagaimana kita menempatkan hadis itu. Apakah hadis itu yang penting perayaan atau bagaimana? Maksudnya di kalangan para ulama ketika mengomentari puasa hari Senin itu bagaimana komentarnya? Oke. Berikutnya di kitab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah. Kalau kitab yang Madharij Su'ud karangan Muhammad Nawawi Al-Bandani tadi sudah tidak bicara ya, atau menyebutkan hadis ya, hadisnya tadi maudhu, di sana tidak menyebutkan hadis-hadis yang lain. Oke. Juga sama, yaitu dalil mengkhususkan hari Senin yang didasarkan pada hadis dari Qatadah Al-Ansari ketika Nabi SAW melakukan puasa secara mudawamah itu kontinu ya. Itu alasan Nabi bilang Daka yaumun wulidtu fi wa unzila alayya fi. Artinya secara otentisitas hadis tidak masalah. Tapi penggunaan hadis ini dalam merayakan Maulid Nabi. Kemudian di kitab Adillah Asy-Syar'iyyah juga menyebutkan pandangan Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Kata Ibnul Hajj, itu yang ditekankan sebenarnya puasa gitu. Ekspresi kegembiraan itu ya dengan puasa, apalagi Rabiul Awal tanggal 12 itu jatuh pada hari
Senin gitu. Sehingga Pak, di antara ulama yang mencoba menyanggah pandangan-pandangan yang menjadikan hari Senin, puasa hari Senin itu sebagai dalil perayaan Maulid, itu seorang ulama namanya Alawi ibn Abdul Qadir As-Saqqaf. Ini ulama dari Yaman. Istidlal dengan apa tadi? Puasa hari Senin sebagai dalil pernyataan atau dalil perayaan Maulid Nabi itu tidak pernah disampaikan oleh para ulama wasyurahul hadis al-awail, pensyarah kitab-kitab hadis yang tertua. Tadi sumbernya dari mana? Kitab Sahih Muslim. Pensyarah itu yang memberikan komentar ya, penjelasan terhadap Sahih Muslim itu yang paling otoritatif siapa? Imam An-Nawawi, tapi bukan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tadi. Imam Nawawi yang berasal dari Suriah, yang tadi yang saya sebut siapa? Muharrir Al-Madhab As-Syafi'i, editornya Madhab Syafi'i. Itu kitab syarah Sahih Muslim yang paling otoritatif gitu. Namanya Al-Minhaj ya. Tapi terkenal dengan syarah Nawawi saja. Ya. Ternyata Imam Nawawi itu tidak menyebutkan ketika mensyarah tadi hadis apa? Abu Qatadah Al-Ansari, hadis ini digunakan untuk apa? Perayaan Maulid. Tidak. Gitu. Tetapi digunakan dalil ada kesunahan puasa setiap minggu, yaitu pada hari Senin. Sebagaimana apa? Yang dilakukan oleh Nabi kemudian dianjurkan kepada umatnya, dan sunnah ini akan tetap sampai hari kiamat. Artinya kalau jenengan misalnya meskipun Muhammadiyah menganggap Maulid itu muamalah duniawiyah, boleh dilakukan kalau ada maslahat. Tapi kalau jenengan puasa Senin, berarti secara otomatis jenengan mengagungkan hari kelahirannya Nabi, dan itu sah karena sudah menjadi syariat. Ya, kalau jenengan kita dituduh kita itu orang Muhammadiyah nggak tahu Maulidan, kita puasa Senin kok, itu yang justru direkomendasikan oleh Nabi. Hari Senin itu hari kelahirannya Nabi gitu. Artinya dari hadis ini bukan dipahami yang mengagungkan apa hari kelahirannya Nabi itu dengan bikin peringatan Maulid Nabi. Baca kitab Berjanji, Tiba, Burdah dan sebagainya. Kata Alawi bin Abdul Qadir As-Saqqaf, apa yang dianggap sebagai memperingati dan memuliakan kelahirannya Nabi dengan apa tadi? Bersolawat, baca kitab Maulid, macam-macam itu apa? Lam yaf'alhun Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan tidak ada sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang melakukannya. Itu ya. Jadi cara memahami hadis itu ya otomatis kalau kita puasa Senin berarti sama dengan memperingati Maulid Nabi, dan itu punya dasar syariat, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Oke, berikutnya ini hampir sama ya, pendalilan dari puasa Asyura. Artinya saya bilang pendalilan, saya bukan kalau dalil berarti yang kita uji apa? Validitas atau otentisitas atau apa? Kesahihannya. Tapi saya bilang apa? Pendalilan. Berarti kita lihat bagaimana mereka berdalil. Ini hadis yang bicara tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, atau wong Jawa nyebutin sasi suro, sasi sing angker medeni wong sing penting gawe gak wani. Nah, itu
Dan ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu sudah lebih dulu hidup di kota Madinah, itu puasa hari Asyura. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa orang Yahudi itu melakukan puasa Asyura tanggal 10 Muharram atau Asyura itu 10 itu. Innahum yasumuna li'anna Allaha najja nabiyahum wa aghraqa aduwahum. Maka sahabat menjawab, sesungguhnya orang Yahudi itu puasa karena Allah menyelamatkan nabi mereka, yaitu siapa? Musa, dan menenggelamkan musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Fahum yasumuna syukran lillah. Mereka itu puasa hari Asyura syukron, sebagai apa? Ekspresi kesyukuran. Ini hari apa Pak? Kalau kita simpulkan, hari kemerdekaan bangsa Yahudi. Kan dia apa? Diselamatkan dari perbudakan Fir'aun. Fir'aun tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah, dan jasadnya masih ditemukan. Sekarang ada di Museum Tahrir atau Madhaf At-Tahrir di kota Kairo. Dan ketika Nabi mendengar jawaban sahabat tadi, Nabi bilang apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kalau begitu kamu sekalian atau orang-orang Yahudi itu, kita lebih berhak mengikuti tradisi Musa daripada kamu sekalian. Dan waktu kita bahas puasa Asyura, Pak Teguh, Nabi itu kalau mengadopsi syar'u man qablana itu pasti apa? Mendatangkan wajhu mukhalafah. Mukhalafah itu apa? Membentuk identitas baru. Artinya nanti ditambah puasa Tasu'a, tidak hanya Asyura itu ya. Nah ini kan artinya, atau Pak jenengan pingin jadi mubalek sing iso paham ilmu cocokologi toh, gatologi, itu dalil ini bisa pakai Pak kalau jenengan diundang peringatan 17 Agustus itu. Dalilnya ini ada di hadis. Itu hadis apa? Puasa Asyura. Semuanya nanti kalau jenengan diuji istidlalnya ini sesuai atau enggak, atau mau makanya disebut apa? Ilmu cocokologi atau gatologi ya. Ngaduk-ngaduk nyocok-nyocok no. Tapi bagaimana kita menjawab dalil ini? Ini disebutkan di kitab dua-duanya ya. Kitab Haulal Ihtifal yang ditulis oleh Muhammad Alawi tadi, Maliki, kemudian juga Adillah Syar'iyah. Tapi yang Madarij Su'ud yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tidak menyebutkan. Dan cara membantah hadis ini mudah Pak, atau istidlal ini bukan hadis ya. Kalau hadisnya jelas sahih pendalilannya. Ini kan cara bersyukurnya apa? Nabi puasa. Artinya kalau kita ingin tadi mengagungkan hari kelahirannya Nabi, padahal bukan kelahirannya, kalau maksudnya mengagungkan Nabi, ini ya dengan puasa Asyura. Tapi kan hari kemerdekaan. Kalau hari puasa Senin kan hari lahir. Ya kalau kita puasa Asyura itu otomatis mengagungkan Nabi. Itu. Oke. Itu saja. Kan cara memahaminya semacam itu. Kenapa kok digeser pada pemahaman yang lain? Itu makanya istidlalnya bermasalah. Ya. Berarti ekspresi kegembiraan tadi, yaitu kegembiraan apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, karena syariat Islam itu harus punya hubungan dengan syariat yang sebelumnya. Nabi Muhammad sendiri harus dibuktikan keturunannya berasal dari Ibrahim. Artinya kalau Nabi Muhammad tidak dibuktikan sebagai keturunan Ibrahim, syariat Islam batal. Demikian konteksnya ini sama. Artinya Asyura dilakukan oleh Musa. Nabi meneruskan. Musa ekspresi apa?
kegembiraan. Nabi ekspresi apa? Ya kegembiraan karena meneruskan syariat Musa. Lah kita gembira ya dengan puasa Asyura gitu. Tapi kenapa kok dibawa ke Maulid? Kan agak jauh kan? Meskipun kegembiraannya sama, tapi kan konteksnya agak berbeda. Oke ya. Ini yang terakhir Pak. Ini yang jenengan sering dengar. Ini penting ini. Pendalilan dari Abu Lahab. Abu Lahab ya Pak, atau Bu? Dia muslim atau kafir? Kafir, musyrik. Itu dipaksa digawe dalil, golek dalil sing muslim wis kangen. Cari dalil dari Abu Lahab gitu. Nah, Abu Lahab itu pamannya Nabi, makanya Abu Lahab itu anaknya Abdul Muttalib. Nah, lahap itu artinya apa? Bara yang menyala-nyala, menunjukkan ada yang memahami karena dia saking gantengnya atau tampannya, Bu. Berarti wong ganteng tampan itu enggak jaminan surga. Ya, termasuk wanita yang cantik enggak jaminan surga. Yang kedua, lahap itu dihubungkan dengan saya selanaron zata lahap. Ini yang kedua, ini bahaya Bu, akan neraka. Lah kayu bakar api neraka ini bahaya, makna yang kedua tadi. Oke. Nah, Abu Lahab itu tidak ada orang yang dinas dia masih hidup masuk neraka kecuali Abu Lahab. Karena ketika Allah bilang wa anzir ashiratakal aqrabin ya Muhammad, beri peringatan kepada keluargamu yang dekat. Nabi Muhammad naik bukit Safa. Orang Quraisy dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi bilang, wahai Quraisy, saya itu apa? Basyir Nazir, pemberi kabar gembira dan peringatan, suruh mengakui kenabian Nabi Muhammad. Abu Lahab ngeresponnya Pak Abu, taban laka ya Muhammad wa lihadza jama'tana. Cuma karena ini saja Muhammad kok awakmu ngumpul wong Quraisy mau kon ngene tok. Taban laka, celaka begini. Nah, Al-Quran Bu, karena Al-Quran itu turun untuk merespon realitas sosial atau masyarakat, maka turun tabat yada abi lahabim watab. Nabi Abu Lahab mencelakakan Nabi Muhammad. Al-Quran balas, sing celakawi awakmu Abu Lahab, ora Nabi Muhammad. Okay. Nah, Abu Lahab itu meskipun tadi sudah diklaim oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka, ternyata mendapatkan takhfif atau apa? Dispensasi keringanan siksa. Ini siksa berat terus didispensasi. Kalau orang masuk penjara ada apa Pak? Garasi tapi potongan. Gerasi kok garasi. Gerasi potongan apa? Tahanan. Mungkin kayak itulah. Karena Abu Lahab ini pernah memerdekakan budaknya Fuwaibah al-Aslamiyah. Dan kenapa kok dimerdekakan? Karena Fuwaibah ini memberikan informasi tentang kelahirannya Pak. Kalau Abu Lahab pamannya berarti Nabi Muhammad ponakannya. Itu dimerdekakan supaya apa? Menyusui Nabi Muhammad. Karena Aminah Zuriyah, kan tradisi bangsa Arab ketika orang lahir nggak langsung disusui, nggak seluruhnya disusui ibunya, tapi ada tukang susu. Fuwaibah ini yang pertama kali mensusui Nabi sebelum Halimah Sa'diyah. Dan ternyata Abu Lahab itu nanti di neraka itu diberikan dispensasi siksa setiap hari Senin. Muncul sumber air. Ada yang mengatakan antara ibu jari dan jari telunjuk. Ini muncul air kemudian minum. Karena orang di neraka itu pasti kehausan. Neraka itu, nar itu api yang pasti dibakar. Kalau orang dibakar ya panas. Sehingga Pak atau Bu, ini kemarin yang dijadikan dalil oleh Gus Bah. Karena Gus Bah bahas kitab apa? Faulal
ihtifal, mengutip syairnya Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi. Bagaimana syairnya? Idza kana hadza kafiran, apabila ini orang kafir, siapa maksudnya? Abu Lahab. Ja'a dzammuhu bitabbat yadah, telah datang dzammuhu, apa? Di apa? Tidak dipuji, dicela oleh Al-Quran, apa? Bitabbat yadahu fil jahim. Kenapa? Tabat yada abi lahabiu watab. Mukhallada, artinya kekal di neraka jahim tadi. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, bahwasanya setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, diperingan darinya, maksudnya diperingan apa? Dispensasi siksa lisururi bi Ahmad, karena gembira sebab Nabi. Gembiranya dengan apa? Dengan memerdekakan Thuwaibah ketika apa? Nabi lahir, supaya tadi bisa menyusui Nabi. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi, bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi Ahmad ya masrura, dengan Nabi Muhammad gembira, terutama pada maulid Nabi. Kalau jenengan gembira sebab Nabi, secara khusus dengan maulid Nabi. Wa mata muwahhida, dan mati dalam membawa tauhid atau masih bertauhid. Artinya kalau jenengan merayakan maulid, itu kegembiraan kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya maulid saja, tapi baca kitab maulid setiap minggu atau setiap hari. Kemudian meninggal, wa mata muwahhidah. Abu Lahab wae sing mati no musyrik atau kafir itu sebab gembira terhadap kelahirannya Nabi, itu saja dapat dispensasi siksa di tiap Senin. Apalagi jenengan yang misalnya gembira sepanjang hari baca kitab maulid, ya pasti lebih jauh dari neraka. Kalau masuk neraka pun juga dapat dispensasi yang lebih banyak itu. Akhirnya gak jadi mlebu neraka. Di adilah syariah juga sama ya, kurang lebih hadisnya tadi hadis Thuwaibah, tapi pendalilannya juga sama. Dan sehingga Pak atau Bu ya, sebenarnya hadis Thuwaibah tadi itu disebutkan di Sahih Bukhari, artinya secara riwayat yang di Sahih Bukhari itu tidak masalah. Tapi ada yang menganggap itu mursal. Artinya kalau mursal itu apa? Hadisnya itu tidak mausul, tidak sambung kepada Nabi. Dan juga ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau tadi kan Imam An-Nawawi itu pensyarah kitab Sahih Muslim. Kalau pensyarah kitab Sahih Bukhari yang paling otoritatif siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Namanya Fathul Bari. Ada 16 atau 17 itu di rumah saya ada. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani coba mengomentari hadis ini. Wa fil hadis dalalatun ala annal kafira qad yanfa'uhul amalu shalih fil akhirah. Seakan-akan hadis tadi memberikan indikasi bahwasanya orang kafir amalnya soleh itu memberi manfaat. Jadi Abu Lahab ketika memerdekakan Thuwaibah, statusnya muslim atau kafir? Kafir. Nanti di akhirat berarti amalan orang kafir apa? Ditolak atau Pak? Berarti memberi manfaat atau diapresiasi kan gitu. Makanya karena kata Ibnu Hajar, lakinnau mukhalifun li dhahiril Quran, pendapat ini kontradiksi dengan makna zahir Quran. Quran bilang bagaimana? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang-orang kafir itu melakukan kebaikan yang cukup banyak di
dunia. Orang kafir menyantuni orang miskin, bagi-bagi sedekah, juga kadang nyumbang maulid Nabi, nyumbangnya gede Pak. Karena mungkin kau punya kepentingan. Tapi di sini apa? Faja'alnahu, maka kami menjadikan amal soleh tadi habaan, kayak debu mansuron yang bertebaran. Artinya kalau debu bertebaran ini nggak kena dicekal, nggak ada manfaatnya. Artinya kalau hadis tadi dipahami semacam itu Pak, ya berarti apa? Kontradiksi dengan Al-Quran sendiri. Al-Quran mensyaratkan amal itu bisa bermanfaat, syaratnya apa? Jenengan hafal ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dulu baru beramal soleh. Iman tidak ada langsung amal soleh. Ya habaan mansuro. Nah, itu. Oke. Kemudian berikutnya, hadis ini ceritanya itu kan Al-Abbas itu mimpi ketemu siapa? Abbas itu siapa? Pamannya Nabi. Ketemu Abu Lahab di dalam mimpi ya. Ditanya, malakita, apa yang engkau rasakan? Maksudnya kondisimu bagaimana di alam sana? Dia mendapatkan, saya kondisinya nggak baik, kecuali apa? Setiap hari Senin saya bisa minum air, sebab saya apa? Memerdekakan Suwaibah, gitu. Ini cerita ini kan waktu apa? Mimpi. Nah, mimpi itu dalil atau tidak? Tapi bagaimana kalau mimpinya wali? Nggak, ini penting loh Pak. Saya di Muhammadiyah, mohon maaf ini cerita saja, tapi nggak menyinggung. Saya ngaji takjil sebelumnya ada iftitah yang diceritakan mimpi, saya godek-godek ini. Ini saya ngaji takjil, pengajian iftitahnya kok cerita mimpi. Yo pakai dalil-dalil hadis yang sahih no gak iso ya kok dalil-dalil mimpi. Maksudnya kan saya juga malu, saya itu ngaji takjil jelaskan bagaimana apa sumber hukum di Muhammadiyah. Kok apa? Diawali dengan cerita dari mimpi. Nah, karena ini mimpi, sehingga tadi tidak bisa dijadikan dalil. Yang kedua, tadi Abu Thalib itu juga mendapatkan keringanan siksa. Artinya kalau Abu Lahab dapat dispensasi, Abu Thalib dapat dispensasi, itu khosoes, sesuatu yang khusus, tidak ada hubungannya dengan tadi perayaan Maulid Nabi. Dan gitu. Itu ya. Mungkin demikian kajian kita, itu intinya ya. Jadi dari dalilnya saja secara validitas bermasalah, kemudian istidlal cara menyimpulkan dalil pun masih debatable atau tadi. Dan justru Bapak dan Ibu sekalian, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.